Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 2 Beringin, Ibu Haji Yayat. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan staf SD 2 Beringin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan diberikan kenikmatan, salah satunya yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam acara yakni diseminasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Bu Liswati. Semoga dengan paparan Bu Liswati nanti kita bisa menambah ilmu untuk kita. Terus salawat serta salam tak lupa kita tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberi atau nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Yang pertama acaranya yaitu pembukaan, yang kedua acara inti atau pemaparan yang akan dilaksanakan atau dipaparkan oleh Bu Liswati, yang terakhir yaitu penutup atau doa. Langsung saja memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama buka acara pada siang hari ini membaca basmalah. Semoga dengan pembacaan basmalah acara hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara yang kedua atau acara inti, yakni pemaparan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bu Liswati. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Maklum, jam-jam segini itu rawan ngantuk, ya, rawan lelah. Sebelum saya mulai pemaparan, saya akan mengaturkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk saya secara pribadi, yaitu untuk pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Yang nanti di sini saya akan memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan pemaparan materi ini bermanfaat bagi kita semua, bisa membawa perubahan yang baik bagi diri kita sendiri, sekolah ataupun peserta didik. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sebelum memulai, seperti biasa ice breaking dulu. Masih seperti yang kemarin lagi, ice breakingnya tentang Marina menari di atas menara. Tidak akan bosan-bosannya saya membawakan ice breaking itu. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ya. Jadi, oh ya, barangkali ada yang belum kenal untuk ice breaking ini, nanti saya akan menyebutkan kalau Marina, pegang gini ya, ke dada. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Nanti akan saya kecok, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih konsentrasi. Oke, siap? Semuanya berdiri. Bebas aja Bu, bebas. Jangan ini. Gerak. Yuk. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara,
Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara. Sengaja di atas menara, Marina menari. Sekali lagi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas. Ya, silakan duduk kembali. Nah, di sini langsung saja Bapak Ibu, diseminasi budaya positif. Nah, perkenalkan, saya sendiri namanya Liswati. Kemudian fasilitatornya Ibu Eli Herlina MPD, guru pengajar praktiknya Pak Darum SPD. Agenda kegiatan hari ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Moderator yaitu Abdul Ghafur. Nah, tujuan kegiatan hari ini yang pertama melakukan pengimbasan tentang materi budaya positif kepada rekan guru SD Negeri 2 Beringin. Yang kedua, bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif lingkungan SD 2 Beringin. Pendahuluannya, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang atau tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah ini diibaratkan sebagai tanah atau kebun, tempatnya bercocok tanam. Dan peserta didik itu tanamannya atau bibitnya, sehingga guru harus mengusahakan sekolah ini menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi kalau peserta didik itu bakatnya dan minatnya itu kan misalkan dasarnya memang pohon semangka, jadi dia akan tumbuh menjadi semangka. Jadi tugas kita hanya menuntun mereka untuk berkembang menjadi semangka yang bagus, yang manis. Ya, jadi kita sebagai guru tidak mungkin bisa merubah semangka tersebut menjadi pepaya. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, apa itu budaya positif? Ada yang tahu budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seperti kemarin di SD 2 Beringin kita sudah melaksanakan budaya positif. Salah satunya memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kita sudah ikut memeriahkan, anak-anak juga ikut terlibat, semuanya ikut terlibat. Itu adalah salah satu kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan budaya positif ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif,
aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, sekarang kita akan bermain tentang cobalah buka. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan sebelah kanan. Bayangkan seolah-olah kepalan tersebut Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga. Ya, yang sangat berharga. Yang mengendalikan kontrolnya Bapak Ibu, apakah mau dibuka atau tidak? Sekarang kalau misalkan Bapak Ibu memiliki hal yang berharga di situ misalnya, yang menurut Bapak Ibu berharga, saya minta tolong misalkan Bu Nati, saya kasih uang 10 juta. Ibu mau buka nggak kepala tangannya? Enggak. Satu lagi, Pak Gopur, saya kasih uang 2,7 triliun. Mau dibuka nggak tangannya? Tetap. Oke, tetap ya. Jadi kesimpulannya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup tangan kita itu tergantung pada diri kita sendiri, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Misalkan Bapak Ibu, ini karena ini sangat berharga sekali, saya tidak mau dibuka walaupun ditukar dengan uang triliunan misalkan, ini sangat berharga buat saya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu merasa ini kurang berharga atau tidak berharga, otomatis ditukar dengan uang 100.000 pun dibuka. Ya, jadi kesimpulannya yang mengendalikan kontrol itu ternyata diri kita sendiri. Di sini ada teori kontrol. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perhatikan, ada perubahan paradigma mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Perhatikan yang berwarna putih, itu adalah stimulus responnya, kemudian teori kontrolnya yang berwarna kuning. Kita mencoba mengubah orang akan berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Apa itu disiplin? Disiplin itu biasanya tentang peraturan ya. Kalau di sekolah yang bersifat menghukum ya Pak Gopur kalau peraturan. Nah, di sini mohon perhatikan Bapak Ibu. Jadi disiplin adalah kemauan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Tanpa perintah orang lain berarti disiplin itu atas dasar tanggung jawab dan kesadaran diri. Ya. Kemudian dari disiplin itu akan muncul nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di sekolah? Yaitu berkenaan dengan 6 nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan penerapan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan di sekolah.
Seperti yang ini adalah pembiasaan literasi yang sudah berjalan di sekolah kita, alhamdulillah, setiap pagi. Kemudian ada sholat duha bersama ataupun sholat zuhur bersama anak-anak. Ini yang kemarin peringatan HUT RI yang ke-79, yang ke-79. Kemudian kegiatan tahlil atau yasinan setiap hari Jumat. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi dari eksternal atau dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi dari luar juga. Kemudian yang motivasi dari diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah contoh teori-teori motivasi untuk dalam melakukan hal disiplin. Bentuk program kebajikan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk. Dorongannya baik dari eksternal ataupun internal, tergantung dari beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Seperti kemarin saya sudah melakukan keyakinan kelas di kelas 5. Biasanya yang kita tahu itu bukan keyakinan kelas, peraturan kelas. Makanya di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena seperti yang tadi disinggung di awal, kalau peraturan kelas itu berkaitannya dengan hukuman, dalam artian kita melaksanakan suatu pekerjaan bukan dari tanggung jawab atau dari kesadaran diri sendiri. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita prosesnya itu mengajak semua peserta melakukan, yuk apa saja sih keyakinan kelas yang akan menumbuhkan kesadaran dari diri kita sendiri ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Untuk apa sih Bapak Ibu? Keselamatan. Kemudian mengapa juga ada peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu juga untuk kesehatan. Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu yang sifatnya mengikat, tetapi keyakinan kelas itu sifatnya lebih ke kesadaran diri atau tanggung jawab terhadap diri sendiri. Makanya dalam keyakinan kelas ada yang disebut atau dinamakan dengan nilai kebajikan yang akan dituju. Seperti kalau peraturan itu kan dilarang mengganggu orang lain. Tetapi kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Coba Bapak Ibu silakan perhatikan perbedaannya. Jadi kalau keyakinan kelas lebih ke nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasinya dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun
Demikian mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Agar mereka tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Biasanya nanti Bapak Ibu dicoba di kelasnya masing-masing membuat contoh keyakinan kelas. Sini saya sudah buat contoh keyakinan kelasnya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas mendapatkan rasa aman. Mengenai kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan untuk bebas. Yang kelima, kebutuhan untuk kesenangan. Biasanya ini nanti berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul dari peserta didik. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru bertindak sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. 5 posisi kontrol guru ini, kalau sebagai penghukum biasanya berciri-ciri nada suaranya tinggi, kemudian mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Itu adalah salah satu kontrol guru yang bersifat menghukum. Kemudian memantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi ini akan membuat si peserta didik itu merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Kalau posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau perkataan yang lebih, misalnya tolonglah ibu, tolonglah bapak, kalau kamu tidak mengerjakan nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Itu adalah sebagai teman. Kemudian manajer, posisi di mana guru membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin positif, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol. Sudah disimak. Jadi tadi seperti tadi yang dibilang, salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah
1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Setelah tadi mengamati 5 adegan posisi kontrol yang dilakukan oleh guru terhadap masalahnya Naren yang terlambat 20 menit ketika pelajaran atau setelah bel tanda masuk. Kira-kira posisi dari kelima posisi kontrol tersebut, mana posisi kontrol yang paling ideal yang akan kita terapkan pada saat memberikan solusi atau pengarahan pada masalah peserta didik tersebut dan alasannya apa. Nanti Bapak Ibu tulis di sticky note ini namanya siapa, ya ditulis posisi yang paling ideal ini apa nih, ya terus alasannya apa. Kan ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, yang kelima manajer. Posisi mana yang dianggap paling ideal yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita dalam memberikan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Seperti contoh Naren yang barusan saya putar videonya, 5 posisi kontrol guru. Yang paling ideal itu yang mana? Tulis alasannya apa, nanti saya bacakan. Kita itu kan selama menjadi guru sering kan ya mendapat masalah dari anak-anak, baik itu kasus terlambat atau memakai seragam yang salah, atau pada saat upacara anak lupa memakai atribut, kelengkapan atribut sekolah, ataupun anak lupa memakai sepatu. Pasti berbagai macam alasan anak. Saya juga sebelum belajar 5 posisi kontrol biasanya melakukan menghukum Bapak Ibu. Nah, Bapak. Saya bacain yang teman dulu ya, karena anak-anak zaman sekarang itu lebih senang diajak berdiskusi ketimbang diceramahi. Oke, ada lagi teman, alasannya tidak mengikuti karena bisa saling berhubungan secara akrab atau harmonis antara guru dan murid. Kemudian pada posisi teman ini, guru lebih akrab, dekat dengan murid. Kemudian karena dengan menjadi teman, anak-anak menjadi terbuka tentang perasaan. Alasannya siswa tidak mengikuti sehingga bisa mengontrol diri. Naren pun akan berusaha memperbaiki diri di kemudian hari. Nah, sekarang yang jawabannya manajer, yaitu karena dengan mengontrol atau memanage waktu bangun tidur, kita bisa mengontrol atau bertanggung jawab dalam waktu bangun tidur agar tidak terlambat sekolah. Terus
karena bisa dilakukan bersama dan dapat mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke. Kemudian manajer, murid lebih menghargai dirinya sendiri, murid lebih meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Bagus. Karena posisi kontrol ini dapat memberikan dampak positif bagi murid agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Oke. Nah, daripada penasaran, mari kita lihat kembali jawabannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dengan nada suara ramah. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dari video yang tadi, jadi bisa ditentukan bahwa posisi kontrol yang paling ideal itu adalah manajer. Kenapa manajer? Karena di sini peserta didik atau siswa dilatih untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga akan menimbulkan rasa kesadaran dalam diri murid tersebut untuk berbuat lebih baik lagi ke depannya. Nah, mengenai kasus Naren, maka dia akan lebih bertanggung jawab dengan memasang alarm, ya, dengan minta dibantu oleh kakak dan ibunya. Selanjutnya, nah, selain 5 posisi kontrol itu, pada saat kita menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, yaitu permasalahan dari murid ataupun dari lingkungan sekolah, kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Ini adalah langkah-langkah mengenai penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita bisa menggunakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ataupun kamu bukan satu-satunya siswa atau orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Setelah itu kemudian kita validasi tindakan yang salah atau tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut dengan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalimatnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti contohnya kemarin di kelas 5 ada kasus pemalakan, atau bukan pemalakan, lebih ke si topik ini meminta uang secara paksa terhadap Aurel. Kasusnya setelah ditanya, saya panggillah si Topik, saya tanya si Topik, apa benar kamu mengambil uangnya Aurel? Dia bilang benar, Bu. Nah, untuk menstabilkan identitas agar si Topik ini tidak merasa bersalah atau tidak merasa minder untuk dia nanti kembali lagi ke komunitasnya atau ke kelompoknya, saya berikan kalimat seperti ini: tidak apa-apa, karena semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Ya, Topik. Jadi misalkan kamu meminta uang kepada Aurel, semua orang itu kan ingin memiliki uang yang banyak, ingin jajan yang banyak, agar bisa membeli mainan, makanan, apapun yang kita inginkan. Nah, yang kedua, untuk validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya tentang menanyakan alasan. Alasannya apa? Topik bisa meminta uang ke Aurel, mengambil uang Aurel. Kata dia alasannya kehabisan uang jajannya udah habis, tapi dia masih ingin jajan. Alasannya seperti itu. Ya sudah, nggak apa-apa, kan? Kalau sudah tahap yang kedua, kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Karena berhubung kami sudah membuat keyakinan kelas, jadi saya tanya, keyakinan kelas apa yang Topik belum laksanakan? Topik menjawab, menghargai dan menghormati orang lain, Bu. Ya, betul. Jadi nanti ke depannya Topik akan melakukan apa? Saya akan lebih menghargai lagi orang lain dan tidak akan melakukannya lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Nanti ada di akhir acara ada videonya. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi bermacam-macam kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas peserta didik itu bermacam-macam. Yang kedua, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita dapat validasi tindakannya menggunakan kalimat, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bapak Ibu, ini ada video mengenai penerapan segitiga restitusi terhadap masalah yang ada di sekolah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Kelas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Microsoft berdasarkan pada teori kontrol BPD Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog
Dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadir ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah.
berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dan pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itu tadi penjelasan mengenai segitiga restitusi yang diaplikasikan atau diterapkan pada masalah. Ya Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah sering melakukan solusi terhadap suatu masalah di kelas ataupun di sekolah. Mungkin sebelum kita belajar mengenai segitiga restitusi, biasanya kita tidak menggunakan 3 tahapan tersebut ya Bapak Ibu. Nah sekarang setelah mengetahui tahapan-tahapannya, mangga nanti diterapkan di kelasnya masing-masing pada saat menemukan permasalahan yang muncul di kelas. Sudah selesai Bapak Ibu,
Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Sekian pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.